Ya, kembali lagi bersama gue Boim di Warung Kopi. Episode kali ini gue sama temen gue baru. Lu baru kenal kapan sih, Bang? Kamu? Pas lu kemari kapan ya? 2000 berapa ya? 2000 berapa? Bulan apa ya? Bulan awal bulan, awal tahun. Enggak, kan gue masuk kerja itu Maret. Awal tahun, masih awal tahun. Awal tahun ya? Jadi gue kenapa bisa ketemu beliau ini, awalnya gue nyari tempat kopi yang bisa ngajak ngobrol barista sih. Karena yang gue tahu, gue bukannya menjelekkan barista di Jakarta ya, tapi yang gue tahu susah untuk mencari tempat kopi yang baristanya bisa diajak ngobrol gitu. Dan Alam ini salah satunya yang ya alhamdulillah gue ketemu di deket kantor untungnya gitu kan. Oh, kalau jauh gue puyeng juga anjir. Ini gimana Lam? Lu di kopi lu yang franchise ini dari kapan sih lu? Gua tuh di sini udah setahun 1 bulan. 1 tahun dia, 1 tahun 2 bulanan lah kayaknya. Sekarang kan September. Gue Juni masuk. Juni ya? Ini kan kopinya sebelumnya yang gue tahu kopinya awalnya kan di Bogor. Iya. Temen gue juga baru tahu tuh tadi tuh. Temen gue yang di kantor kan gue bilang, mau kemana Im? Gue pengen ke kopi ini kan, kopi yang lo tempatin, lo kerjain. Terus dia bilang, lah itu bukannya di Bogor? Ada anjir di Muara Karang, gue bilang gitu. Ada aja anjir. Ada, soalnya kopi Naku tuh untuk daerah Jakartanya kebanyakan franchise semua. Jadi dia emang startnya kan awalnya di Bogor. Ya. Awalnya di Bogor yang punya emang daerah-daerah situ. Jadi buka franchise-nya di Jakarta semua. Sekarang berarti udah sampai BSD ya? BSD mau buka lagi? Alam Sutra mau start opening bulan ini. Alam Sutra deket main ke tempat gue apa? Tangerang? Nanti dong, tunggu start di Alam Sutra aja. Biar bisa main-main sana. Anak keberapa lah? Gua anak keempat Dari? 4 saudara, gua anak terakhir. Nah, terakhir. Yang pertama? Yang pertama abang gua, kedua juga abang gua. Woi, jauh deh dari dunia barista. Kenapa bisa nyemplung barista? Dicemplungin sih. Cemplungin siapa? Cemplungin, jadi ada tetangga gua abang-abangan lah. Dia buka kedai kopi kecil-kecilan dan gua pernah beli di dia. Diajarin juga tuh. Jadi gua pertamanya kayak ini aja sih, kayak penasaran sih. Keren aja gitu bikin kopi V60-an di puring kayak gitu. Image-nya keren sih. Bisa keren waktu itu ya? Image-nya keren, makanya gua berusaha mendalami sih. Tahun berapa lu kenal barista? 2018. Masih kelas berapa? Masih kelas 2. Itu main sama teman-teman aja itu? Iya, masih kenal, relasi gua masih abang-abangan itu doang. Oh gitu. Masih itu doang. Dan setelah gua pelajari nama dia, gue diajak lah sama dia buat ke teman-temannya dia, buka relasi lah ke kedai-kedai kopi lain. Jadi gue bisa belajar juga. Gue juga kerja di tempatnya dia masih sekolah sih, pas gue SMK. Daerah mana tuh? Daerah Cengkareng. Cengkareng? Iya. Toh dia juga bukanya deket sekolahan gue dulu itu. Tapi gue kepo sebenarnya sih, cuma lu nggak mau cerita sih. Jangan dong. Takut ada yang tersinggung. Takut ada yang tersinggung ya. Gue tuh suka tuh ceritanya Alam ini, dia tuh bikin menu yang favorit, tapi dia nggak mau cerita. Jangan. Sayang banget. Habis dong durasinya. Yang lain aja dong. Gantinya. Apa tuh? Apa ya? Gue mau nanya apa lagi ya? Ini apa lagi? Tentang pedunia kopi nih, anjir. Kopi pandemi begini banyak yang mati lah. Banyak. Di daerah lu Cengkareng ya? Lu kan Cengkareng loh. Ada yang mati? Banyak, temen gue pun ada yang mati. Maksudnya kopinya kan? Kopinya. Orangnya hidup lah ya. Ya soalnya pandemi kayak gini tuh mencakup semuanya sih, nggak cuma di dunia F&B kayak gini. Iya. Semuanya juga kena sih. Berdampaknya besar banget. Emang harus apa ya?
harus kreatif banget sih, muter otak banget di pandemi ini. Iya. PR banget. Ada tuh teman gue nih yang sebelumnya nih, di episode sebelumnya, dia awalnya kan dengan idealisme dia tuh, dia pengen jual harga yang sesuai dengan rasa gitu kan. Pas pandemi teman-temannya kan jarang nongkrong, otomatis kan dia harus nyari mangsa lain kan, buat mangsa pasar yang lain. Dan dengan harga yang dia offer itu bikin mati gitu, nyaris mati dia. Akhirnya dia bikin menu baru yang ya rasanya sekualitas dengan harga lah. Jadi harganya lebih murah, ya kualitasnya juga agak turun. Tapi nggak mengurangi apa ya, nggak mengurangi inilah kualitas banget lah gitu. Kayak misalnya dia pakai beans yang full arabica tadinya, terus kayak dari 70-30 segala macam. Jadi house blend gitu ya. Jadi house blend karena pandemi kayak gitu. Kalau di sini kopi lo? Ini kita makainya house blend. House House blend blendnya juga ya? dari Sumatera, House blend Sumatera. Lampung sama Solok. Solok tuh Sumatera. Solok Sumatera. Oh Sumatera. Tuh baru maaf ya. Ini Solok Sumatera, terus sama Lampung ya. Lampung kan terkenal banget tuh kopi. Lampung terkenal kopi pahitnya. Pahitnya. Robustanya emang pahit. Pahit banget. Tapi orang Lampung tuh proud gitu loh, maksudnya dengan kopi pahitnya yang terkenal gitu. Kalau gue dulu tuh pas belajar barista di Tangerang, orang-orang tuh kayak kopi Lampung, ya kopi Lampung kagak bisa diapa-apain tuh kopi gitu. Tapi sebenarnya bisa diapa-apain gitu ya. Bisa. Salah satu kopi enak juga sih. Iya. Untuk robustanya. Lu pernah nyobain kopi apa aja? Wah, tuh banyak gitu. Bijinya? Banyak sih. Banyak. Apa aja tuh kopi tuh? Yang favorit lu deh? Favorit gua ada Gayo sama Bali Kintamani. Gua nggak tahu kenapa suka banget tuh ambil. Gayo kan sweet banget ya? Gayo sweet, acidity-nya nggak hilang juga. Hilang ya? Enak pokoknya. Lu pernah nyobain geisha belum? Geisha udah mahal. Asli, itu mahal banget. Aneh sih, gue waktu itu lagi nyobain geisha kan. Waktu itu di daerah Tangerang ada tuh lagi promo, jadi 17 Agustusan dia kayak ngasih kopi gratis lah. Oh, Yang geisha, lu kalau tahu nama roasternya Kieta. oh Kieta. Kieta tuh dia pernah tuh, gue cobain kan kopinya. Ini Kieta anjir. Iya emang. Gue kira kopi. Kieta Bang Arya. Bang Arya, iya Bang Arya. Gue juga cobain di luar kan, ada orang juga tuh pakai geishanya Kieta. Terus gue bilang, mau diapain Kieta? Apa? Nah, gue pengen geisha tapi Japanese dong. Terus kata dia, wah lu rugi lu Pak Japanese. Mendingan manual brew aja biasa, V60. Oh gitu ya. Karena gue nggak tahu sih, gue emang suka kopi dingin, lebih ke dingin. Gue nggak tahu suka kopi panas. Tapi ya karena itu, gue kalau kopi panas, kalau kopi dingin tuh bodinya gue minta turunin biar nggak kena lambung gue. Ada penyakit? Nggak ada sih alhamdulillah sih. Kirain ada. Tapi gue pernah tuh diresein sama temen gue tuh. Kenapa tuh? Pernah dia kasih over robusta terus espresso 2 shot. Nggak ngerasain apa-apa sih, gue awal minum pahit banget kan. Gue minum set kuat kan, terus dia bilang lu kuatin gue. Emang kenapa? Itu sore lah. Malamnya gue ada rapat. Anjing, bukan jantung gue yang deg-degan, mata gue perih banget. Gue nongkrong tempat kopi juga kan. Nyampe tempat kopi, anjing mata gue perih banget. Gue pesen di tempat kopi itu yang non kopi, gue pesen Yakult. Leci Yakult tuh inget banget gue anjir. Gue tempelnya di mata nih. Jadi kan dingin kan, Yakult itu kan dingin ya. Ya Yakult leci gitu kan, gue taruh mata gelasnya. Gue kompres anjing, panas banget bangsat. Kerjain gue. Ternyata efek sampingnya tuh kalau nggak jantung lu kerasa debar-debar banget, larinya kayak yang nerima darah kayak mata. Terus apa ya, kayak belakang nih ketekan gitu. Kalau misal lu punya darah tinggi, PR banget sih. Tapi jadi hati-hati aja. Berapa menit? Baru 9 menit. Gak punya konten loh sebenarnya. Gak punya gue sebenarnya. Jadi gue bikin nanti ya buat iseng-iseng aja denger
ya minimal gue punya obrolan yang bisa gue save, dan sewaktu gue misalnya lagi di jalan atau lagi apa, gue bosen dengar podcast kan udah banyak podcast juga ya. Iya. Ya gue dengar podcast diri gue sendiri aja gitu. Bisa ya gitu. Bisa. Habis gue bingung tadi lu pas masuk live IG gue tiba-tiba ntar podcast lah, podcast Iya. pulang. Kirain gue bercanda. Enggak, Maksud enggak gue podcast ngobrol kita biasa aja gitu. Abis gue tuh sebenarnya pengen banget lu ngomongin gitu. Jadi sebelumnya tuh dia kerja di suatu tempat yang cukup terkenal lah. Gue pancing terus tapi dia tetap nggak mau sih. Gak bisa apa gue dipancing. Susah. Aduh. Awal gaji di Nako berapa? Kita bukan gaji aja deh. Bukan gaji. Bukan gaji. Di Napo tuh gaji ya minimum baristanya pada biasanya lah. Standar Jakarta. Soalnya kalau standar di tempat gue di Tangerang berapa? 1,2. Oh 1,2. Kalau di Jakarta 2,5. Itu udah standar banget. Udah standar banget makanya. Bahkan ada 2 yang baru nyemplung di barista itu 800 sebulan. Bayangin aja, maksudnya perjalanan sehari bensin habis seceban lah ya. Kalau hitung-hitung 300 itu mah gope dong bersih. Cuma kan ditanggung. Oh makanya. Nah, ditanggung. Ya begitulah dunia barista yang katanya orang enak, tapi padahal di belakangnya pahit. Bukannya pahit sih, gue tuh lebih apa ya, lebih menghargai ilmunya sih. Di dunia barista kayak gini sayang banget misalnya lu kerja di dunia barista tapi lu nggak dapet ilmunya, tuh sayang. Apalagi nggak lu kembangin di diri lu sendiri, tuh sayang banget sih menurut gue ya. Pribadi orang kan beda-beda. Iya sih, benar. Kopi lu termasuk barista yang dengan gaya atau barista yang dengan jiwa? Enggak sih, gue nge-idealis banget. Idealisnya buat diri gue sendiri aja. Gitu. Lu nggak peduli berarti kayak mesinnya mesin Nggak peduli. mesin murah, mesin house atau mesin pub? Nggak peduli gue. Tau gue belajar pun dari yang manual, tok bener manualan bikin espresso, pakai espresso. Ketika gue udah ketemu mesin, ya itu satu perkembangan sih. Gimana caranya gue ketahui itu mesin lebih dalam. Balik lagi di diri gue sih. Alhamdulillah diri gue tuh mau berkembang orang. Mau berkembang. Alhamdulillahnya gitu. Kan banyak tuh yang barista yang zaman sekarang tuh selain yang dianggap wah barista nih pride-nya tinggi gitu kan. Gajinya oke, padahal kan yang kita tahu ternyata gajinya nggak terlalu gede kan. Iya, terlalu gede. Buat owner kopi tolong naikkan gaji barista. Jangan mesinnya dinaikin, SDM-nya juga naikin anjir. Tapi tergantung sih. Ketika lu udah punya skill, lu tuh bisa mematokkan nilai harga jual lu tuh berapa. Kalau menurut gue gitu. Dan gue di gaji gue yang awalan itu emang gue kan belum punya effort besar banget untuk kedai kopinya ini. Jadi gue masih mengikuti standarisasinya. Cuma pasti kok banyak senior barista gue yang udah duluan berkecimpung di dunia kopi, mereka tuh lebih banyak mematokin harga sih, bukan mematokin sih, jadi menjual harganya dia lah. Dia udah tahu kapasitas dia ini sampai mana, bakalan ngasih effort apa ke kedai kopi atau coffee shopnya. Jadi itu sih tanggung jawab. Tanggung jawab ya? Betul. Tapi closing hari ini. Closingan ya, tutup ya. Jangan sampai nggak tutup. Tapi lu pernah pas lagi pandemi begini nggak nutup? Nako. Gue sih masuk terus sih. Cuma dulu sebelum gue masuk tuh pernah dia diliburin sebulan apa? Gara-gara nggak dapat closing. Sebulan apa berapa minggu gitu gue lupa. Berarti lu punya ini ya, punya persona sendiri ya?
Nah sih waktu itu pas gua pagi-pagi nih, gua habis pulang tiket. Waktu itu pas gua kesini, lu udah ada sama temen lu kalau nggak salah bertiga di sini. Di depannya. Iya, hari apa ya? Kemarin-kemarin ya. Selasa kalau nggak salah. Oh iya itu orang Grandville. Ngobrol sama orang Grandville sama teman gue. Oh, promosiin susu. Enggak, dia habis ngasih susu habis nganter. Oh, Jadi ngobrol lah sekalian sharing-sharing. Nggak tahu kenapa gue nggak bisa kalau nggak sharing gitu. Maksudnya kayak ada customer sendiri duduk, terus gue diem aja gitu di dalam, gue nggak bisa kayak gitu. nggak bisa. Banyakan kan coffee shop tuh ya kalau udah bikin kopinya ya udah Iya. ada batasannya. Nah itu yang gua agak sesali sih. Lah, maksud gua F&B ini kan bukan pekerjaan gitu loh. Sebenarnya bukan lu jual jasa, lebih dari itu sebenarnya. Makanya gua jujur aja ya, mencari tempat kopi yang benar-benar bisa biar gua tongkrongin tuh sedikit gitu loh. Ada sih yang gua satu di daerah Pik. Gua suka karena tempatnya, benar-benar suka karena tempatnya. Gua nggak terlalu peduli sama barista. Tapi selain itu, yang gua cari baristanya justru. Kenapa gua sebut di Pik itu ada satu? Karena tempatnya tuh benar-benar sendiri kan. Gua agak-agak introvert nih sebenarnya. Gua agak-agak introvert. Jadi gua nyari orang tuh yang benar-benar yang benar-benar beneran gitu loh. Maksudnya yang cocok sama gua, klop sama gua. Dan ketika gue dapet tempat yang buat introvert gue, ya gue di situ aja gitu. Berapa kali gue mesen non kopi sih, kopi gue pernah nyobain sekali dan gue bingung aja nanya baristanya, ini full arabica apa house blend, terus dia maksudnya apa ya? Ya karena gue bilang baristanya kurang, cuman tempatnya enak. Terus ada juga yang di daerah Tangerang, dia baru buka kopi juga, gue agak sebel sih. Kenapa tuh? Ya itu tadi, dia jual tempat, tapi karena di tempat extrovert, gue nggak masuk. Itu yang pertama, gue nggak suka tahu tempat extrovert. Tapi karena itu tempat teman gue pernah datengin sendiri. Kebetulan waktu itu teman gue nggak ada yang jaga pegawainya. Ya itu nggak ada etika F&B-nya. Kayak misalnya nih, gue nggak tahu sih antara pegawainya yang kurang banyak ya, atau memang pegawainya aja nggak diajarin yang beretika gitu loh. Yang baru juga sih mungkin ya kedepannya teman gue bisa nambah pegawai atau enggak memperbaiki etika lah sebenarnya gitu. Karena kayak waktu itu gue nyari tempat duduk kan, dia sistemnya self service tuh. Oh, Self service. Gue nyari tempat duduk penuh kan, gue nanya ada tempat duduk kosong nggak, coba aja cek di atas gitu kan. Dia cuma nyuruh aja coba aja cek di atas gitu. Gue akhirnya kata sendiri, berantakan. Dan ternyata mereka itu lagi rush hour, sampai nggak bisa ngeberesin meja yang kotor gitu loh. PR banget sih lah menurut gue, karena gimana ya, kalau misalnya lu self service sampai nggak bisa mengkampanyekan customer lu untuk membersihkan meja setelah dipakai, otomatis kita yang turun. Kalau gua jadi harusnya ya begitu. harusnya turun kan. Ya, tapi mereka nggak turun gitu loh. Sampai akhirnya gua selesai makan di sana, gua selesai minum segala macem, gua bersihin semuanya, gua buang tempat sampah, piring gua taruh ke bawah. Udah lanjut gua nih, kan ada dapur kotor di bawah nih, gua turunin ke bawah anjir. Gue turunin ke bawah karena ya menurut gue self service harusnya kampanyenya ya sampai selesai lu makan lu bersihin baru gitu, kayak gitu harusnya. Dan mungkin ya gue nggak tahu sih antara ya pegawai yang kurang atau etikanya gitu, tapi gue pas di sini nganggapnya etikanya sih parah. Karena gue beberapa kali, gue kan termasuk suka nge-review juga tuh di Google. Kalau tahu Kopinaco gue review 5, di Google gue review 5. Tempat teman gue review 3/5. Gue review tuh sependapat gue, semurni pendapat gue gitu, tanpa ada tekanan kayak dari teman gue. Kan itu kayak teman gue, tapi gue kasih bintang 3. Bukannya gue jelekin bisnisnya ya, cuman ya itu jadi kritikan buat dia gitu loh. Bener. Kritikan buat dia, kalau misal dia menganggap gue ngejelekin bisnis dia,
salah sih. Salah sih. Tapi beda orang soalnya. Salah, beda orang. Teman-teman, customer gitu, beda. Gimana? Apa ini sih? Belum gua kasih nama. Dia pakai apa ini? Temen gue sih ngasih namanya Relaxa. Enggak relaksa sih. Dia relaksa kalau lu rokoknya rokok mint enak. Kayak ini nih rokok gue kan kebetulan lagi mint sekarang. Enak nih. Masuk. Tapi kok nggak Beberapa customer udah jadi best seller mereka sih. Di beberapa customer. Belum coba untuk up ke pusat. iya, tapi jangan. Tapi lu jual kan? Kali ini mah dijual. Kepancing dikit lagi nih. Kali ini dijual. Emang kenapa kayak dulunya? Dulunya ya gitu lah. Nah, ya. Enak pancing dikit, guys. Dulunya begitu. Kali ini mah tidak bisa untuk kedua kalinya. Parah sih. Parah. Lam. Tapi itu beneran ya, maksud gua temen gua sampai kan gua sempet cerita dulu ke temen gua lah. Gua bilang, ada nih temen gua bikin resep gini dipakai begini udah dia nggak dapet royalti. Terus kata temen gua, beneran lu yang coba lu tanya beneran gua gitu. Beneran. Gue tuh ngomong sesuai apa keadaan sih. Iya. Gak pernah gue lebih-lebihin, gak pernah gue kurang-kurang. Tapi emang ternyata gua kira tuh, tapi emang korporat beda ya, maksud gua kalau misalnya F&B kelas-kelas UMKM mungkin saling support ya. Saling support. Tapi kalau udah mainnya di atas di level korporat, kayaknya beda-beda banget ya. Kan emang mereka tuh cari kuat. Parah. Ya jadinya barista-barista yang ibarat kata berideologi tinggi dan sebenarnya punya skill untuk berkembang, karena mungkin masuk korporat jadinya Stuck di situ aja ya. Bener. Kayak gua udah korporat. Enggak juga lah. Untung aja kantor gua nggak pernah denger. Kalau ada mah parah ini, kena ini. Ntar juga denger. Wah, PR juga. Apalagi yang mau ditanyain? Abang lu kerja apaan? Abang gue di kantor semua. Kantoran semua. Kan tadi yang pertama cowok, kedua cowok, yang ketiga Cewek. cewek. Udah nikah? Udah. Yang cewek udah nikah, yang dua abang gue itu belum. Jadi dia ngelengkain tuh. Gak apa-apa lah. Cewek mah cepet-cepet nikah sih soalnya. Iya. Emang ngebet sih dia mah. Kebetulan kakak gue juga nikah duluan cewek. Pertama tapi jadi nggak ada yang ngelengkah. Jadi tadi gue sempat pengen nikah. Ini tahun ini bahkan tahun kemarin tadi mau nikah kan. Cuma karena emang guanya pertama gue gampang nyerah sih gue. Gue tuh gampang banget nyerah, sumpah kayak udah kayak gue stuck di sana terus udah gue ngambil opsi lain gitu. Gue nggak mencari opsi lain. Sampai akhirnya ya bosan aja gitu, sampai nggak punya opsi lain tuh jadi bosan sendiri gitu. Dulu gue 2020 tuh bener-bener lam yang nggak kerja, nggak mengembangkan diri bisa dibilang, tapi dikit-dikit. Terus juga gue apa ya, nggak kuliah juga gitu. Gue stop kuliah dulu gitu. Dan saat itu gue yang gue pikirkan adalah awalnya nih gue rebahan main game. Akhirnya pas sampai akhirnya gue kepikiran, gue nggak bisa nih gitu terus. Gue harus nyari sesuatu yang menurut gue harus ada gebrakan di dalam juga. Jadi gue bingung, tapi kalau gue kuliah equipment gue waktu itu nggak ada gitu. Kayak misalnya gue motor nggak ada, kendaraan nggak ada. Sebenarnya bisa naik kereta tapi gue nggak kendala dana. Terus juga nggak ada laptop segala macem. Jadi gue bingung juga tuh nyari kerjaan. Background gue begini, gue coba waktu itu lah nyari kerjaan di korporat juga. Di korporat udah sampai wawancara kedua nih sama HRD-nya langsung. Ditanya, kamu sekarang lagi sibuk apa? Gue bilang lagi sibuk skripsian. Ternyata ditolak. Setan.
akhirnya gue bingung juga kan, stuck juga. Udah akhirnya gue cuma 2020 tuh nyari relasi aja. Misalnya tuh selama 2020 nyari relasi, akhir 2020 gue ketemu temen gue, dia diajak sama saudara gue masuk ke komunitas film lah, kecil-kecilan di Tangerang, bikin film. 2021 tuh baru gue dapet kerjaan segala macam. Masih. Dokumen itu deket. Kalau di Jakarta tempat favorit tuh kopi di mana? Di Jakarta tempat favorit gue tuh ada di salah satu kedai temen gue juga. Salah satu kedai temen gue juga, namanya Frekuensi Kopi. Udah Cengkareng. Daerah ya, arah ke Karangtengah. Oh, arah ke Tengah Meruyan. Iya, Meruya sih. Pas turunan flyover pertama Hah? kan mau ke Karangtengah dari lampu merah kebon Ya. dari lampu merah ininya Nah, guys. dari lampu merah Kembangan belok kanan kan, lurus terus flyover turun, itu di bawah flyover pas banget. Tempatnya sih nggak mewah, cuma kenyamanan gue nemunya di situ. Pertama karena gue udah kenal akrab banget sama ownernya, dan ownernya pun yang ngajarin gue juga di dunia perkopian. Jadi banyak relasi lah situ, dan sampai sekarang juga tempat itu yang bikin gue nggak kuliah sih. Bukan nggak kuliah sih, gue mikirnya gini loh bang, Gimana tuh gimana? gue dapetin ilmu kuliah tuh nggak harus kuliah kalau gue mikirnya gitu. Sedangkan teman-teman gue tuh orang berpendidikan, berkuliah, relasi gue tuh kayak gitu. Jadi gue bisa dapetinnya tuh di kedai kopi juga. Ya emang walaupun penting ya kuliah juga, menurut gue nggak begitu penting banget sih. Cuma sekedar untuk dapetin titel S1, D3 udah sih. Ya untuk ya kurangnya di negara Irlandia kita ini. Kalau menurut gue gitu. Pendidikan tuh tetap yang nomor satu. Waktu itu pas gue lagi drop juga, beberapa orang sama gitu. Alasannya kayak kalau lu bukan tinggal di negara ini katanya, lu bebas nggak kuliah juga lu bisa seperti Bill Gates atau seperti Mark Zuckerberg. Tapi kalau misalnya lu di negara ini gitu, tetap pendidikan lu tuh yang dipandang gitu loh. Itu PR juga sih buat gua gitu. Batin juga tuh waktu itu pas diceritain kayak gitu. Ya ntar-ntaran lah kuliah bisa kapan aja. Lagi enak jadi barista dulu. Iya sih. Jalanin dulu aja. Kalau mau kuliah di sini juga di Indonesia juga banyak sih, maksud gua. Yang lu bisa sambil kerja udah banyak sih sekarang. Kayak kalau di Celduk kan ada Universitas Budi Luhur. Kalau misal lu mau agak jauhan dikit tapi bener-bener online, UT. Banyak sih. Dan sekarang kan masih online sih, tapi beberapa sekolah sekarang udah mulai tatap muka sih. Iya, udah. Alhamdulillah sih udah pada turun PPKM-nya. Iya. Sing juga tuh. Pas PPKM level 4 gimana? Wah parah sih, di sini parah banget sih untuk marketnya. Tapi untung closing terus sih. Paling online-onlinean ya. Online masih jalan. Saya lah buat barista di daerah lu, Kenapa tuh? pesannya apa gitu? Kesannya ya? Nggak ada pesen sih sebenarnya sih. Gue juga masih belajar. Selama ini gue juga masih belajar. Ilmu gue belum tinggi. Cuma kalau misalkan gue cobalah seprofesional mungkin sih kalau menurut.
Profesional mungkin. Iya, jadi ada aja kan yang namanya ketika lu lagi nggak mood buat kerja, terus lu ngebawanya ke kerjaan. Cuma nggak bisa kayak gitu kalau menurut gua. Apalagi di dunia F&B yang ketemunya banyak orang. Iya sih. Ya, lu harus profesional mungkin. Profesional, kasih sini ya, bos totalitas mungkin ya. Totalitas mungkin. Karena yang gue pegang tetap 3. Apa tuh? Ketika minuman gak enak, minuman gua gak enak, atau ini gua gak enak, gua ke servis. Servis ya. Servis ada 2 sih, jadi orang bisa nerima gua dan gue pun punya relasi baru gitu sih. Nih, benar. Oke. Buat teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di warung kopi selanjutnya. Dan